Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sini saya kesempatan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini next slide-nya. Ya. Baik. Jepson & Jason itu sendiri, bisnis kita ada 3 macam. Ya, bisnis kita di yang pertama adalah manufacturing, yang kedua engineering, dan ketiga distribution. Nah, kebetulan di Indonesia sendiri kita memiliki pabrik, which is with manufacturing, yang terletak di Tangerang. Ya, selain di samping itu kita juga main distributor dari produk-produk yang tersebar di bidang-bidang engineering. Company kita sendiri, ya baik untuk company kita sendiri, kita bernaung di suatu grup yaitu Jepson Jason Southeast Asia, ya, yang ada di 8 negara plus ada 1 negara di China, ya, dan kita ada 9 manufacturing facilities dengan kurang lebih karyawan kita sebanyak 2.500 karyawan. Dan teman-teman bisa lihat di sini bahwa turnover kita di tahun lalu itu mencapai 800 juta dolar Sing. Di Jepson Jason kita refernya kepada dolar Singapura, ya. Kita tidak menggunakan pound sterling, kita tidak menggunakan euro, tapi kita menggunakannya lebih ke dolar Singapura. Ya, meskipun di era pandemi yang teman-teman mungkin semua bisa pahami bahwa semenjak pandemi tahun 2020 khususnya, ya, di awal-awal mula kita memang belum terasa, tapi begitu masuk 2020 akhir masuk 2021 itu kurang lebihnya pastinya Jepson & Jason pasti semua company pun akan terkena dampak dari pandemi itu. Tapi kan bisnis dengan saja ada beberapa challenges dan yang mesti kita hadapi, yang itu semua hingga masuk ke tahun 2022, dan hopefully insya Allah tahun 2022 ini pandemi berangsur-angsur sudah mulai reda hingga akhirnya nanti bisa masuk ke era endemi, gitu ya. Baik, boleh di next slide. Oke, dalam bisnis unit kami bilangnya di sini bisnis unit, atau sebenarnya dalam grup itu kita ada company di dalamnya, gitu. Ada beberapa company yang masing-masing company itu sendiri memiliki otonominya masing-masing, kalau kita bisa bilang otonominya. Tapi kita di sini bicaranya, ya kita sebutnya adalah business units. Nah, bisnis unit kita dibagi menjadi 5, apa saja? Yang ketiga kita punya teknologi, which is dengan cable technology. Cable technology itu lebih banyak bicara tentang cables. Kemudian yang keempat kita ada Jepson Jason Ingredients, dan yang terakhir adalah packaging. Dan masing-masing dari bisnis unit ini memiliki bidang usahanya yang berbeda-beda dengan produk juga yang berbeda-beda. Baik, kemudian di teknologi, which is yang different dengan cable technology, di teknologi kita bicara mengenai 2 departemen atau 2 unit bisnis yang sangat kita penjualannya cukup baik, yaitu ada di pumps dan di dan cables. Kita juga dengan terakhir ada packaging. Tentu saja kalau bicara packaging adalah untuk membentuk, mengisi, mempackage dari produk-produk yang ada. Ada protective packaging, foam component, ya. Kalau teman-teman suka lihat ada yang beli TV baru tuh, ya, beli TV baru biasanya itu sekitar TV-nya itu suka dilapisi dengan kalau kita bilangnya foam, ya, busa-busanya itu, ya. Nah, itu yang salah satu menjadi packaging kita. Gitu. Samping ada botol, ada jar, dan lain-lainnya. Gitu. Boleh next slide? Ya, oke. Nah, inilah lokasi negara-negara di mana Jepson Jason berada. Ya, dan salah satunya Indonesia. Ya, selain
di seluruh wilayah Asia Tenggara karena kita adalah bagian dari grup Jepson Jason Southeast Asia. Tentu saja di wilayah semua Asia Tenggara kita sudah ada perwakilan di sana. Hanya saja tinggal satu negara yang belum ada yaitu Kamboja dan Laos. Kamboja dan Laos. Sedangkan Timor Leste mungkin masih belum menjadi rujukan kita untuk membuka di sana. Oke, dan salah satunya juga adalah China yang menjadi di luar dari Southeast Asia. Oke, dan di semua ini Indonesia memiliki kelima bisnis unit itu. Gitu ya, ada kabelnya, ada ingredients-nya, ada life science-nya, ada packaging-nya, dan tentu saja ada teknologinya. Dan di Indonesia saya jelaskan tentang historical background dari mana sih Jepson Jason itu berasal, sejak kapan, di mana awal mulai berdirinya, dan company-company apa saja yang bernaung di dalam Jepson Jason Group. Baik, terima kasih. Silakan slide berikutnya. Nah, saya sedikit jelaskan mengenai historical background, asal muasal dari mana sih asalnya Jepson and Jason. Nah, kalau teman-teman lihat dari gambar berikut ini, nah di dua orang yang ada di sebelah kiri gambar, teman-teman bisa lihat itulah kalau kita bilangnya adalah kalau teman-teman lihat di dua bapak-bapak di bawah itulah founding fathers dari Jepson and Jason. Makanya nama perusahaan kita diambil dari nama bapak ini berdua gitu ya. Yang pertama ada Pak Henry Jason dan berikutnya ada Pak Jacob Jepson. Apakah mereka adik kakak? Bukan, mereka adalah saudara sepupu, cousins kalau kita bilangnya ya. Nah, itu cousin yang mana mereka memiliki satu perspektif yang sama, satu niat tujuan yang sama ya untuk membuka suatu bisnis. Nah, asal mereka ada dari sebuah kota kecil namanya kota Urban Rad. Mereka berkomitmen untuk ya di situ mereka usahanya atau bisnisnya justru di Asia, bukan di Denmarknya. Ya, mereka masuk pertama kali itu adanya di Hong Kong, China. Di situ ya mereka men-setup pertama kali tepatnya di akhir abad 19, lebih tepat di 18 mereka mulai berlayar masuk ke Asia, masuk ke China dan dibuka company yang pertama dan itulah bendera kita pertama kali ya yang menjadi simbol Jepson and Jason yang mana tahun-tahun berlalu logo kita itu mengalami metamorfosis, tentu saja mengalami perubahan. Di pojok kanan bawah itu mungkin kecil ya, itu logo kita yang kita gunakan sekarang. Nah, setelah itu mereka men-setup perusahaan yang kedua dengan nama Jepson and Jason Hamburg. Mereka balik ke Eropa, buka di Jerman, tepatnya di bulan Januari tahun 1909. Itu mereka menetapkan company yang kedua dengan nama Jepson and Jason Hamburg. Nah, sejak itu kurang lebih 50 tahun berlalu, mereka kembali lagi ke Asia, tapi menginjakan kaki kemana? Ke Singapura dan Malaysia. Di situ mereka men-setup perusahaan yang ketiga dengan nama Jepson Jason Southeast Asia. Itulah company di Indonesia bernaung, saya bernaung gitu ya, yaitu dengan nama Jepson Jason Southeast Asia. Nah, kapan berdirinya di company itu? Tepatnya di malam Natal, tanggal 24 Desember tahun 63. Dan kita sudah melalui 50 tahun, bahkan sekarang masuk 60 tahun dari masa berdirinya Jepson Jason Southeast Asia. Dan akhirnya dimasuk ke Indonesia tepatnya di tahun 1970 kita mendirikan waktu itu menjadi 3 engineering sampai tahun 2007 baru kita menggunakan nama Jepson and Jason gitu ya. Baik, boleh silakan di slide berikutnya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, inilah total global corporate kita, mana kita sekarang ada 6 company yang bernaung di bawah Jepson and Jason Group. Ya, di situ ada Jepson Jason
yang Southeast Asia, Jameson & Co, Jason Hamburg, ada GMA Garnet, dan kemudian juga ada Triton Textile dan GPG Invest. Dan mereka semualah company-company yang bernaung di bawah Jameson & Jason Group. Dan semuanya tidak terkait satu sama lain, semua memiliki manajemennya masing-masing. Southeast Asia memiliki manajemennya masing-masing. Kemudian Jason Hamburg mulai manajemennya terkait satu sama lain. Jameson Textile manajemennya sendiri, tidak saling tidak saling terkait satu sama lain. Kita berdiri memiliki masing berikutnya. Ya, ini teman-teman lihat dengan jumlah karyawan di seluruh dunia. Kalau tadi 2.500 itu hanya di Southeast Asia, tapi di seluruh dunia kita ada 5.800 karyawan kurang lebih dengan 21. Boleh slide berikutnya? Oke, nah sekarang pertanyaannya, Jepsen & Jason itu adalah Jepsen & Jason. Apa yang menjadi trademark kita, apa yang menjadi guidance-nya kita, apa yang menjadi what makes you as Jepsen & Jason. Apa yang kalau dilihat mungkin kalau sekarang kebetulan saya sudah mungkin saya belum bisa memperkenalkan diri secara formal. Saya bekerja di Jepsen & Jason itu masuk Juli 2011. Sekarang berarti sudah masuk di Jameson & Jason lah. Orang bilang, Pak, di Jameson & Jason sebenarnya kalau kita kerja itu nggak ada istilah lama sebentar atau bagaimana, tapi kita bicara adalah kenyamanan. Nah, kalau bicara kenyamanan, nah itulah yang membedakan satu orang dengan orang yang lain. Wah, nyaman itu tidak harus dari segi materi ya, gitu ya. Tapi alhamdulillah kalau dari segi materi memang saya sudah nyaman. Tapi tidak hanya itu dicari, tapi hanya itu sebuah yang yang tapi gaji besar-besar, tapi intinya Anda tidak menemukan kenyamanan itu. Lain cerita mungkin juga ketika ada, oh saya nyaman kerja di sini, tapi mungkin memang secara jenjang karir, secara income yang didapat mungkin terbatas atau limited gitu ya, dan mungkin akhirnya dia harus pindah dikarenakan desakan kebutuhan mungkin keluarganya, kebutuhan ekonomi dan lain-lainnya. Dan itu, tapi kalau bicara kenyamanan sebenarnya saya nggak mau pindah, tapi karena ada desakan dari kebutuhan ekonomi saya, termasuk terakhirnya saya terpaksa untuk pindah. Nah, pertanyaannya, what makes us Jepsen & Jason? Apa yang menjadi trademark kita sebagai Jepsen & Jason? Setiap company saya rasa punya namanya vision and mission. Ya, semua company punya. Yang membedakan satu company dengan company yang lain adalah values yang dianutnya. Dan saya yakin rekan-rekan company lain yang ada di sini, corporate yang lain yang ada di sini, mereka pasti memiliki values-valuesnya masing-masing. Nah, apa sih yang membedakan valuesnya kita dengan values company lain? Nah, ini yang menariknya gitu ya. Boleh minta tolong di slide berikutnya. Nah, inilah valuesnya kita yang menjadi dasar, menjadi guidance, menjadi kalau bicara itu apa pedoman. Nah, itu ya, kita bicara pedomannya apa sih yang membuat saya pribadi kok bisa gitu bisa stay di satu company sekian lamanya gitu ya. Ya, sebenarnya tidak hanya masa kenyaman, tapi apa values yang kita anut sendiri yang saya rasa tidak bertolak belakang dengan value yang personal value saya itu sendiri gitu ya. Kita di Jepsen Jason punya 5 values. Yang pertama ada trust, yang kedua entrepreneurship, yang ketiga prudence, yang keempat komitmen, dan terakhir partnership. Dan saya rasa semua 5 values ini mungkin di corporate yang lain pun ada juga memilikinya gitu ya. Tapi yang membedakan mungkin bagaimana implementasinya. Ya, dari kelima values yang kita punya ini, saya rasa ini sudah mewakili apa yang menjadi dasar perspektif dari bisnis yang kita anut.
mau kemana dibawa bisnis kita itu sendiri. Tentu saja, Jebsen Jason Southeast Asia sudah melalui 50 tahun yang pertama, dan kita inginnya juga, kita ingin eksis di 50 tahun ke depan ya tentu saja, bahkan 100 tahun atau 200 tahun kemudian, gitu. Dan inilah yang menjadi kompasnya kita, mau dibawa kemana sih kita. Ini yang menjadi guidance visi misi yang sudah kita terapkan, mau kita bawa implementasikannya bagaimana, gitu ya. Trust tentu saja. Siapa sih yang nggak mau dipercaya sama orang? Gitu. Termasuk kita juga harus percaya sama orang. Ya, entrepreneurship. Namanya kita membuat sebuah bisnis, tentu saja tanda kutip otak bisnisnya juga harus jalan. Dan ini yang ingin dimiliki semua individu dari perusahaan itu sendiri. Gitu ya, bahwa kita harus punya jiwa entrepreneurship. Yang kita lakukan itu harus dengan cara hati-hati. Itulah prudence masuk di situ. Dan kemudian komitmen. Kalau Anda mau ingin memiliki customer service yang excellent, tentu saja komitmen itu nomor satu. Ya, walk the talk. Itu kalau kata orang bule bilang walk the talk. Ya, apa yang Anda ucapkan ya Anda lakukan. Integritasnya di mana? Nah, itu pertanyaannya. Kayaknya itulah komitmen. Kalau dulu di pemilu ya, apa pemilihannya, wah janji-janji harus ditepati. Nah, itu ya. Jadi komitmen. Termasuk kita juga sebagai penyedia jasa, penyedia produk, kita juga harus berkomitmen terhadap customer-customer kita. Dan terakhir partnership. Ketika 4 hal ini sudah kita lakukan dengan baik, tentu saja tujuan akhirnya adalah memperkuat partnership itu sendiri. Tidak hanya untuk di internalnya company, tapi juga untuk eksternalnya company, gitu ya. Jadi 5 values ini mudah-mudahan bisa mewakili apa yang menjadi dasar pandangan kita, Jebsen Jason, pedomannya Jebsen Jason untuk berbisnis ke depannya, gitu ya. Baik, berikutnya, slide berikutnya. Baik, minta tolong slide berikutnya. Itu tadi salah satunya adalah ada values yang kita punya. Kemudian yang kedua apa? Apa sih yang membuat kita tuh Jebsen and Jason? Nah, Jebsen and Jason ternyata tidak hanya mementingkan apa yang ada di dalam, tapi Jebsen and Jason adalah kita bicara take and give. Apa yang kita dapatkan, ya itu kita berikan. Apa yang kita terima, ya kita kasihkan, gitu ya. Dan itulah yang kita lakukan dengan program yang berikut ini. Boleh next slide? Nah, Jebsen Jason dari awal berdiri, khususnya di Southeast Asia, which is chairman kita saat ini, kebetulan namanya sama Eyang Uyutnya, yaitu Hendrik Jason juga. Beliau itu sangat concern yang namanya EHS, atau kalau bahasa Inggrisnya kita singkatnya ada EHS gitu ya. Banyak orang bilangnya HSE, HES, EHS, sebenarnya sama saja. Yaitu Environment, Health, and Safety. Yang mana sudah kita komitkan, kita buktikan dengan kita memiliki internalnya standar operatif, yaitu ISO 14001, OSAS 18001, atau sekarang kita bilangnya ISO 45001. Bahkan di company kita juga ada ISO 9001 yang terkait dengan quality management systemnya. Artinya kita nggak main-main kalau untuk ini ya. Artinya apapun bisnis yang kita lakukan harus sesuai dengan ISO. Kalau kita bicara, karena kita ada perusahaan multinasional, ini yang membedakan perusahaan multinasional dengan perusahaan nasional adalah dari sisi ISO-nya. Meskipun kita sudah memiliki ISO, tapi kita tidak melupakan juga dengan sertifikasi lokalnya, yaitu ada SNI, gitu ya. Begitu juga ada sertifikasi dari prinsipal kita itu juga sendiri, ya. Dan ini pun yang akan membedakan company kita dengan company yang lain juga, bahwa kita sangat concern dengan namanya EHS, prosedur, quality, dan apapun yang terkait dalam ISO itu sendiri. Ya, kemudian di tingkat sosial juga kita sudah memiliki satu program yang namanya program Meet Need. Nah, intinya memberikan untuk yang membutuhkan, gitu ya. Nah, itu sudah kita lakukan sejak tahun 2007. Pertama kali ketika sudah mengubah nama menjadi Jebsen Jason Indonesia. Nah, di situ pertama kali kita lakukan waktu itu kita di Indonesia sendiri, mohon maaf, di Miteni program itu sendiri, kalau saya bisa jelaskan, itu adalah program sosial yang kita berikan di negara-negara yang ada di naungan Jebsen and Jason. Gitu, tapi tidak kita lakukan di luar negara yang ada di naungan Jebsen and Jason, tapi khusus untuk negara, khususnya Asia Tenggara. Nah,
Di Indonesia sendiri kita sudah lakukan 3 kali. Waktu itu kita pernah ke Ujung Kulon, waktu itu kita pernah ke Lombok, dan terakhir itu kita di daerah Bogor, itu Sukabumi kalau di tepatnya. Waktu itu tuh kita di Ujung Kulon itu kita ada konservasi badak Jawa. Kemudian di Lombok itu kita menyediakan saluran air bersih, ya, infrastruktur air bersih untuk teman-teman adik-adik keluarga yang ada di Lombok sana, yang di daerah desa-desa tertinggal. Kemudian yang ketiga itu di Bogor itu kita juga memberikan suplai air bersih juga untuk kebutuhan pertanian yang ada di sana. Gitu. Dan ini salah satu komitmen kita terkait dengan program sosial corporate social responsibility-nya kita, atau kita bicara CSR-nya kita. Selain kita sudah menemukan satu alat, nah ini inovasi tersendiri dari Jepson & Jason, khususnya di bidang teknologi. Kita punya alat yang namanya carbon neutral yang sudah kita terapkan sejak tahun 2015 kalau saya tidak salah, yaitu semacam mungkin kalau teman-teman pernah lihat solar panel gitu ya. Nah, solar panel yang kita punya itu sudah bisa juga menampung kadar karbon monoksida yang mudah-mudahan dengan alat ini bisa mengurangi kadar karbon monoksida yang ada di sekitaran udara kita. Begitu. Itu sudah kita lakukan di negara Malaysia dan Singapura. Indonesia saat ini belum, karena memang untuk membangun sebuah alat ini butuh biaya yang tidak sedikit, gitu ya. Nah, ini adalah salah satu komitmen kita dari lingkungan sosial, dan salah satu komitmen kita ingin memiliki kualitas barang, kualitas manajemen yang baik, yang tentu saja nanti bisa memberikan salah satu service yang sangat excellent. Baik, berikutnya. Nah, ini teman-teman bisa lihat salah satu waktu itu kita bikin di daerah Sukabumi itu, yang kita membuat satu program saluran air bersih atau saluran irigasi buat pertanian yang ada di daerah sana. Itu ya, itu dilakukan biasanya dalam program itu kita akan memberikan kesempatan dari masing-masing negara untuk mengirimkan perwakilannya, karyawannya gitu ya, entah 2-3 orang masing-masing negara, untuk kemudian berkumpul di satu negara untuk program tersebut gitu ya. Kurang lebih programnya sendiri dikerjakan selama kurang lebih 10 hari. Biaya semua yang menanggung adalah Jepson & Jason gitu, dan kita bekerja sama dengan otoritas terkait yang ada di sana, entah itu Pemda, entah itu Pemprov, ataupun di negara lain juga sama, dan salah satu lembaga dunia yang seperti bisa kita bicara WWF, atau kita bicara UNICEF atau UNESCO itu ya, dan itu bisa menjadi salah satu rekan kerja kita atau bisnis partnernya kita. Baik, boleh slide berikutnya. Nah, oke, jadi itu yang bisa kita atau saya sampaikan terkait dengan company profile kita.